Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sratul Hayatur Rahma dengan NIM 2310932034 dari kelompok 6A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai beberapa contoh soal terkait dengan materi variabel random discrete dan juga variabel random continue. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai variabel random discrete, di mana contoh soal yang pertama adalah suatu variabel acak X memiliki fungsi sebagai berikut, di mana bisa dilihat di layar fungsi dari variabel acak X-nya itu sendiri. Lalu pertanyaannya yang pertama adalah tentukan nilai C sehingga fungsi tersebut merupakan sebuah PMF. Lalu yang B adalah hitung P X sama dengan 2, lalu tentukan nilai F sama dengan 3. Penjelasan untuk jawabannya, yang pertama untuk A, di mana syarat untuk mendapatkan sebuah PMF itu, yang pertama adalah P X sama dengan X itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Lalu yang kedua, sigma dari P X sama dengan X itu sama dengan 1. Kita langsung saja masukkan masing-masingnya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4 sesuai dengan persamaan yang tadi. Kita masukkan lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu kita jumlahkan keseluruhannya dan didapatkan hasilnya itu 16 per C. Lalu karena sesuai dengan syarat dari PMF tadi, di mana sigma dari PX sama dengan X itu adalah 1, maka 16 per C itu sama dengan 1. Jadi C-nya adalah 1. Jadi didapatkan nilai dari C tersebut sama dengan 16. Lalu pertanyaan yang kedua adalah P X sama dengan 2, di mana sesuai dengan rumusnya itu adalah 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 4 kurang 2 faktorial, lalu dibagi lagi dengan 16. Kenapa bentuk penjumlahan itu seperti ini? Karena itu menyesuaikan dari fungsi yang ada di soal tadi. Lalu didapatkan jawabannya yaitu 3 per 8. Lalu untuk soal yang C, yaitu F sama dengan 3, di mana itu kita bisa dapatkan dengan mencari peluang dari X yang lebih kurang atau sama dengan 3. Di mana itu bisa didapatkan dengan penjumlahan dari PX sama dengan 0, ditambah PX sama dengan 1, ditambah PX sama dengan 2, lalu ditambah dengan PX sama dengan 3. Lalu karena nilai dari ini itu sudah didapatkan dari penjumlahan yang kita dapatkan pada soal yang A, dan juga kita sudah tahu nilai C-nya berapa, tinggal dimasukkan saja, lalu didapatkan hasilnya itu 15 per 16. Lalu soal yang selanjutnya adalah a small market orders copies of a center magazine for its magazine right each week that equal to demand of the magazine with PMF. You can see the PMF in here. Lalu kita diberitahu juga bahwa owner dari toko tersebut harus membayar sebanyak $2 untuk masing-masing kopi dari magazine tersebut, dan juga dijualkan sebanyak $4 untuk masing-masing magazine tersebut. Lalu kalau misal jadi ditanyakan mana yang lebih baik untuk mengorder 3 kopi atau dari 4 kopi dari magazine tersebut. Lalu untuk mencarinya tersebut kita bisa melihatnya dari jawaban di sini. Yang pertama untuk 3 kopi of magazine, di mana kita bisa lihat pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli dari 3 kopi tersebut adalah 3 dikali dengan $2, yaitu $6. Lalu untuk penjualan itu sendiri bisa didapatkan dari $4 per masing-masing kopi yang terjual tadi. Lalu untuk net revenue tersebut, karena berdasarkan dari atau penjualan dan juga pengeluaran yang diperlukan oleh si ownernya tadi, maka didapatkan 4X kurang N, dengan N-nya itu sama dengan 3. N di sini itu melambangkan dari kopisnya atau 3 kopi. Karena dia tuh akan membeli 3 kopis, maka N-nya itu sama dengan 3 kopi. Lalu untuk X di sini adalah eh, melambangkan dari magazinnya itu sendiri, itu jumlah dari magazinnya itu sendiri yang terjual nantinya. Lalu didapatkan untuk X sama dengan 1, dimasukkan ke persamaan ini, didapatkan min 2, lalu untuk X sama dengan 2 itu didapatkan nilainya 2, X sama dengan 3 itu 6, dan X sama dengan 4 itu tetap 6, karena kenapa? Di sini itu eh, nilai X itu tetap 3, karena dalam persoalan ini kita hanya mencari kemungkinan bahwa hanya 3 magazin yang akan terjual gitu. Oleh karena itu, untuk X sama dengan 4, X sama dengan 5, dan X sama dengan 6, itu dihasilkan sama, yaitu 6, dengan X-nya itu sama dengan 3. Lalu kita cari nilai expected revenue-nya dengan cara 1/15. 1/15 ini didapatkan dari PMF yang ada pada soal, dikalikan dengan net revenue-nya tadi, untuk masing-masing dari X, nilai X-nya. Lalu didapatkan jumlahnya itu adalah $4,93. Selanjutnya untuk yang 4 copies, sama caranya, cuman di sini perbedaannya adalah total cost-nya itu, yaitu di sini total cost-nya itu $8.
Lalu juga untuk nilai N-nya itu berbeda. Kalau di bagian yang 3 kopi tadi N sama dengan 3, kalau di 4 kopi N-nya sama dengan 4. Lalu sama seperti yang sebelumnya juga, ketika untuk X sama dengan 5 dan X sama dengan 6, itu kita tetap memakai nilai X sama dengan 4 karena dalam kasus ini itu yang terjual itu hanya 4 magazines. Lalu dicari juga expected revenue-nya dengan cara yang sama, didapatkan expected revenue itu sama dengan 5,33 dolar. Jadi dari hasil yang kita dapatkan dari expected revenue of 3 copies and 4 copies itu bisa kita ketahui bahwa lebih baik untuk memesan 4 magazine daripada 3 magazine karena expected revenue dari 4 magazine itu lebih tinggi daripada expected revenue dari 3 magazine. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai variabel random continue, di mana contoh soal yang pertama adalah sebuah perusahaan pengelola lift. Pengelola lift mengamati bahwa terjadi kerusakan pada lift di gedung bertingkat dengan rata-rata waktu antar kerusakan 10 hari. Jadi tentukan berapa peluang lift tidak akan mengalami kerusakan dalam 15 hari ke depan. Jadi untuk menjawab persoalan ini, tim bisa menggunakan distribusi eksponensial, di mana diketahui nilai dari mean itu sendiri adalah 10 hari. Jadi kita bisa mencari nilai dari lambdanya, yaitu dengan cara 1 dikurangi dengan mean, yaitu 10. Hasilnya adalah 0,1, lalu nilai N itu sendiri adalah 2,718. Karena kita akan mencari peluang bahwa Levi tersebut tidak akan mengalami kerusakan dalam 15 hari ke depan, makanya persamaannya adalah Px lebih besar daripada 15, di mana itu sama dengan 1 dikurang V15 sama dengan E pangkat minus lambda dikali X. Lalu tinggal kita masukkan saja sesuai dengan nominalnya masing-masing, di mana lambdanya adalah 0,1 dan X-nya adalah 15, sehingga kita cari E pangkat min 1,5 yaitu senilai 0,2231 atau 22,31%. Jadi peluang dari lead tersebut tidak akan mengalami kerusakan dalam 15 hari ke depan adalah 22,31%. Soal yang kedua adalah sebuah perusahaan memproduksi bola lampu LED. Dari hasil pengujian terhadap sampel bola lampu diperoleh rata-rata umur pakai sampai rusak 15.000 jam dan deviasi standarnya itu 10.000 jam. Jika ingin beri garansi umur produk dan berharap risiko garansi itu tidak lebih dari 10%, berapa seharusnya umur pakai LED? Nah, di sini kita ketahui bahwa rata-rata pemakaian itu adalah 15.000 jam dan juga standar deviasi itu adalah 10.000 jam. Lalu kita dapat juga probabilitas dari garansinya tersebut agar tidak lebih dari 10% adalah 0,10. Lalu dari nilai probabilitas ini didapatkan juga nilai Z yang ada pada tabel itu sebesar min 1,28. Nah, lalu dari nilai Z itu kita ketahui rumusnya adalah X dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Karena nilai Z itu sudah kita ketahui dari dilihat dengan tabel data, berarti min 1,28 sama dengan X dikurang 15.000 dibagi 10.000. Jadi X-nya itu adalah 2.200 jam. Jadi umur pakai lampu LED yang seharusnya agar garansinya tersebut tidak lebih dari 10% adalah 2.200 jam atau sekitar 91 hari. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.